Halo semuanya, sawadee-krap, selamat datang kembali di segmen analisa dan kita update ya terkait dengan perkembangan terbaru mengenai kasus dari Teng Monida. Aku tahu banyak di antara kalian yang sudah mulai sangat kesel banget dengan perkembangan kasus ini. Sebenarnya gimana sih Anjas perkembangan kasus Teng Monida? Oke, sabar ya, jangan terlalu emosional dulu. Kalau secara status hukum kasusnya masih berada di Kejaksaan Nontaburi, masih belum dilimpahkan berkas-berkasnya ke pengadilan karena kita lagi menantikan keputusan. Tapi memang ada banyak drama dan juga bukti-bukti baru yang terus diungkap ke media massa di Thailand. Bahkan wawancara terbaru Kun Tae itu sekarang dari kemarin tuh masuk dalam jajaran trending YouTube di Thailand. Yang itu menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Thailand yang dari awal walaupun sudah 3 bulan sampai sekarang masih terus mengawal kasus ini. Buat teman-teman yang tanya, kok Anjas sering nyebut namanya berbeda-beda? Jadi di Thailand tuh ada setiap orang tuh punya minimal adalah 2 nama. Ada yang 2, ada yang 3. Kayak misalnya kayak Kun Jenius ya, Kun itu artinya saudara kalau aku panggil Kun. Kayak Kun Jenius itu kan punya nama aslinya tuh Acarya ya. Kalau si Kun Tae itu nama aslinya Mongkolkit Suksin Taranon. Ini adalah perdebatan yang sepertinya saat ini sedang terjadi antara kedua orang ini. Mereka ini profesinya sama-sama basicnya adalah pengacara, jadi mereka tahu apa yang mereka lakukan dan banyak sekali konflik-konflik di sini akan aku update apa aja yang terjadi. Tapi sebelumnya kita akan bahas adalah mengenai rekaman video berdurasi 7 detik yang diupload oleh Bang Jack ke akun Facebooknya Teng Monida. Ini menjadi pertanyaan, ini lokasi klipnya di mana, kok seperti itu? Tapi sebelum kita analisa bersama-sama, coba kita lihat video 7 detik yang diupload oleh Bang Jack berikut ini ya. Oke, ini nggak ada suaranya. Kita lihat ada kapal tadi, mobil, terus ada becek-becek. Kapal, mobil, becek-becek, sungai. Nggak ada sungai sih. Tapi kalau menurut aku teman-teman, ini tipikal adalah seperti di dekat dengan ada kayak sungai lah. Karena ya aku jarang sekali menemukan ada warga yang punya kapal kalau tidak ada sungai di jarak dekatnya. Apakah ini adalah lokasinya berada di dekat Sungai Chao Phraya? Tapi sebelum kita bahas lebih detail, pertama coba kita bahas adalah tanggalnya. Ini videonya di-capture oleh Bang Jack ya, yang di-upload ke channel ini. Itu di tanggal 24 Februari jam 10.19 PM, artinya jam 10 malam. Kalau aku silangkan dengan data yang lainnya jam 10-an malam itu, dari CCTV kita melihat ada beberapa bayangan yang diduga itu adalah ke-5 orang saksi bersama Teng Monida di CCTV tersebut. Tapi kok ini ada handphonenya Teng Monida yang merekam kegiatan seperti itu dan itu tidaklah di Sungai Chao Phraya. Apakah Bang Jack ini benar atau tidak? Let's say kita ambil mayoritas kepercayaan masyarakat Thailand bahwa yang disampaikan Bang Jack ini adalah benar. Bagi yang percaya ya, bagi yang nggak percaya juga it's fine gitu. Kalau klip tersebut beneran adalah diambil oleh Teng Monida di handphonenya Teng Monida dan itu tidak bohong, berarti orang-orang yang berada di Sungai Chao Phraya yang terdapat di CCTV yang sudah sering kita bahas, berarti mereka bukanlah Teng Monida. Itu adalah kemungkinan yang pertama. Atau yang kedua, bisa aja HP-nya Teng Monida dibawa oleh seseorang. Apakah itu mungkin di zaman sekarang? Orang kalau HP-nya hilang, itu pasti akan sangat heboh sekali. Maksudnya panik dan sebagainya. Dan nggak ada laporan tentang keterangan Gatik. Misalnya pada saat Gatik kan selesai, bukan diperiksa, tapi selesai pulang dari Sungai Chao Phraya di malam kejadian 24 Februari tersebut, dia kan orang yang membawa HP Teng Monida, kemudian di pagi harinya baru HP Teng Monida itu diserahkan ke kepolisian setelah Gatik menghapus beberapa data-data. Bukan beberapa sih, kalau Bang Jack bilang di jam 1 pagi tanggal 25 Februari ada sekitar 1.000 sampai 3.000-an data yang dihapus, baik itu foto ataupun juga video. Oke, itu adalah hal yang juga sangat janggal. Lokasinya ini di dekat sungai nggak? Jangan-jangan Anjas. Kalau menurut aku iya, karena ada kapal. Tadi kalian bisa lihat kapalnya kan ya. Lah terus, kalau memang itu yang mengambil adalah Teng Monida dan kalau itu benar adalah HP yang berasal dari Teng Monida, terus yang di CCTV itu siapa? Ya ada 2 kemungkinan tadi. Bisa aja HP ini yang membawa bukanlah Teng Monida, atau yang kedua Bang Jack ini bohong, tidak benar, itu tidak berasal dari HP Teng Monida. Tapi kok ada keterangan waktunya Anjas? Bisa aja Anjas itu diedit juga. Nah yang edit ini, bagian ini adalah yang dituduhkan oleh penyidik atau kepolisian Thailand yang menjadi alasan untuk pengeluaran surat penangkapan Bang Jack, karena pada saat ini Bang Jack
Jack itu termasuk kena pasal katanya memalsukan, mengedit video-video dari Teng Monida yang diupload ke Facebooknya. Itu adalah yang diklaim oleh penyidik dari Nontaburi sendiri. Kemudian captionnya apa? Kalau aku lihat dari captionnya Teng Monida Happy Melon Official ini, artinya apa? Oke, coba aku tadi sudah terjemahkan. Oke, tolong cari tahu lokasi ini di mana. Ayo Mr. Genius, tunjukkan bukti yang kamu punya. Saya nggak punya bukti, tanda tanya. Saya akan upload bukti-bukti setiap hari. Oh, ini kalau aku tangkap adalah untuk membalas statement dari Mr. Genius. Kayaknya Mr. Genius atau Acharia dengan Bang Jack juga agak slack ya. Karena kan Bang Jack kemarin kan sudah sempat komplain, ngomong di media. Kun Acharia, coba dong tolong diangkat telepon saya jangan diblok lagi. Kemudian Kun Acharia sudah menjelaskan kenapa saya ngeblok Anda, katanya karena Anda itu menurut saya adalah sampah begitu. Selalu memberikan hanya potongan-potongan video dan juga foto-foto yang nggak jelas aja, dan itu tidak membantu proses hukum Teng Monida, katanya. Kalau memang Anda punya bukti-bukti tersebut, ayo saya tantang Anda, tunjukkan buktinya. Kamu itu cuma bohong doang. Itu adalah pernyataan intinya dari Mr. Acharia ke Bang Jack. Nah, kemudian Bang Jack mengupload video ini dengan statement seperti ini, ya kita sudah bisa menangkap ini untuk menantang si Mr. Genius. Saya nggak punya bukti, ini apa kalau bukan bukti? Itu intinya sih. Kalau memang Acharia ngerasa punya bukti, ya coba ditunjukkan aja. Nah, untuk menjawab tantangan dari Bang Jack ini, di tanggal 15 Juni 2022, sebenarnya Mr. Acharia itu sudah menunjukkan ada bukti baru lagi, teman-teman. Ini adalah bukti dari rekening korannya Teng Monida. Jadi, ada data rekening koran yang menunjukkan ada uang transfer masuk ke rekening Teng Monida itu lebih dari 15 juta baht. Banyak banget tuh 15 juta baht, itu berarti sekitar berapa ya? 15 juta kali 500, teman-teman. Ya, berapa miliar ya? Mungkin sekitar hampir 10-an miliar rupiah. Ya hampir sekitar itu ya, 10-an atau 15, hampir 15 miliar rupiah. Itu kan uang yang banyak, dan menurut Acharia ini, data rekening tersebut akan bisa menjadi petunjuk uang itu berasal dari mana, kok bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Apakah ada kontrak film, apakah ada kontrak pekerjaan, kalau ada pekerjaannya apa. Padahal kan kita tahu ya, Teng Monida mengaku di 2 tahun terakhir di pandemi ini dia mengalami kesulitan karena masalah ya COVID ya. Jadi semua orang juga kehilangan banyak pekerjaan. Di tanggal yang sama juga, Mr. Acharia mengatakan bahwa Panida telah secara resmi membatalkan meminta saya untuk jadi penasihat hukumnya. Terus dan sekarang di bawah T. Mongkolkit Suksintaranon atau Kunte. Dengan nada marah ngomongnya pastinya kemarin. Kemudian Acharia juga bilang gini bahwa saya ingatkan buat Panida, jangan pernah datang ke saya lagi seperti ini. Juga untuk pengacara, jika ada klien dalam proses ke pengacara lainnya, jangan sembarangan diserobot aja. Itu melanggar etika dan bisa kena pasal. Jadi ini adalah untuk menjawab si Kunte. Karena aduh nggak ngerti kok mereka jadi kayak rebutan klien gitu. Aku sih sedih ya ngelihat perdebatan dari kedua orang ini. Tapi jujur ya, dari awal aku ngawal kasus Teng Monida, dari awal tuh memang aku agak sedikit mencium aroma-aroma yang kurang begitu sedap dari Kunte. Tapi aku tidak mengatakannya. Tapi kalau kalian sudah mengikuti aku di Instagramku, aku tuh dari awal selalu agak curiga dengan Kunte, hanya menggunakan feeling tapi nggak ada bukti-bukti kuat. Akhirnya terbukti dengan ini. Kenapa? Karena Kun Acharia atau Genius adalah orang yang dari awal sampai sekarang konsisten bahwa dia yakin Teng Monida itu adalah korban pembunuhan. Tapi sekarang aku lihat Kunte sepertinya dia ini sudah bermain politis gitu loh. Hitung-hitungannya kalau bukti untuk pembunuhnya nggak lengkap, nggak kuat, ya mendingan kita menang tapi di pasal yang lain. Yang which is pasal itu adalah mengenai kekerasan. Karena dihubungkan dengan temuan-temuan otopsi, ada 25 luka ya kurang lebih di tubuh Teng Monida. 25 atau 26, aku lupa, mohon maaf, correct me if I'm wrong. Terus juga Kunte kan sudah menyatakan ke Ibu Panida, kita tuntut aja dengan pasal yaitu adalah kekerasan, jangan pembunuhan. Karena peluang untuk menangnya jauh lebih tinggi dibandingkan kalau kita ngikutin si Mr. Genius. Nah, bagi aku ini adalah, ya ada orang temen aku bilang bahwa Anjas, sejahat-jahatnya netizen, itu lebih jahat adalah politikus katanya. I don't know ya, whether this is true or not, tapi
ya namanya politisi itu gitu ya, nggak semua lah ya. Ntar aku diserang lagi sama politisi Indonesia, nggak semua lah ya, sebagian ya. Dalam dunia politik itu nggak ada yang namanya teman dan juga musuh yang abadi gitu. Dan Kun Tae ini adalah memang seorang politisi juga di Thailand, jadi makanya agak sedikit bingung aku dengan Kun Tae ini. Dan aku jujur sih kalau secara pribadi memang aku dari awal agak sedikit curiga dengan langkah Kun Tae ini, apa yang dilakukannya. Tapi mungkin secara pengacara gitu, dia juga ada pikiran logika lah ya. Logika ini kayaknya peluangnya menangnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang ini. Nah, itu salah satu alasan kenapa si Kun Tae itu berkali-kali di wawancara ini yang trending di YouTube yang mengatakan beberapa hal ke Kun Acharya. Misalnya gini, Kun Acharya, please move on dong, bahwa Tengmo itu bukanlah anak kamu tuh bukan bapaknya Tengmo. Yang berhak mengatur semua ini, melanjutkan atau tidak adalah Ibu Panida yang merupakan ibu kandungnya. Kok bisa seperti itu? Apa bedanya Kun Tae dengan Kun Decha? Kalau begitu, kalau Kun Decha di pengacara keduanya Ibu Panida, memang dia yang termasuk lebih cenderung mendukung apapun yang diputuskan oleh penyidik Nontaburi. Makanya sempat juga dikritisi sama salah satu hakim di Thailand mengatakan, ini Kun Decha kok selalu membela penyidik Nontaburi. Penyidik Nontaburi itu nggak perlu dibela karena yang klien kamu itu adalah Panida gitu, bukanlah penyidik Nontaburi. Kan selama ini kan, ya kalian lihat aja jejak historinya bahwa Kun Decha itu selalu membela penyidik Nontaburi apapun keputusannya. Nah, tapi kalau Kun Tae ini yang terbaru lebih ke hitung-hitungan politis aja. Dia yakin bahwa Teng Monida itu nggak bener, proses kematiannya itu ada sesuatu hal yang terjadi di situ, tapi dia pakai logika. Kayaknya daripada aku ngikutin Mr. Genius yang peluang menangnya itu kecil banget, mendingan aku dengan pasal yang ini, yaitu adalah dengan kekerasan, untuk peluang menangnya akan jauh lebih tinggi. Dan Ibu Panida kelemahannya adalah dengan uang menurut aku. Diiming-imingi, katanya adalah kalau kita menang Bu dengan pasal ini, Anda akan mendapatkan 200 juta baht. Ciah, itu lagi duit lagi kan ya. Karena 30 juta baht sepertinya tidak diindahkan oleh Por dan juga Robert. Karena itu adalah perjanjian antara individu, nggak ada kekuatan hukumnya. Tapi kalau ini 200 juta baht dan mereka menang, itu ada kekuatan hukumnya. So, itulah yang terjadi drama antara Kun Tae dan juga Mr. Acharya atau Genius dan juga Ibu Panida, plus juga dengan klip yang baru aja diupload oleh Bang Jack tersebut. Itu lokasinya di mana? Kalau menurut aku lokasinya nggak jauh dari Sungai Chao Phraya karena ada kapal di situ dan ada sedikit area yang becek. Itu menunjukkan bahwa ya namanya juga dekat sungai kan ya. Ada beberapa bagian yang mungkin karena air pasang ataupun hal-hal yang sifatnya geografis terjadi di situ juga. Itu yang bisa aku update untuk video hari ini. Dan jangan lupa aku ingatkan teman-teman, please follow Instagramku di Anjas di Thailand dan juga Facebook pageku Anjas di Thailand. Karena aku juga sering update info Tengmo di kedua channel tersebut ya. Aku juga suka ya kalau Facebook itu buat live-nya lebih asik, jadi bisa kelihatan, ya pokoknya feature-nya lebih asik aja. Dan setiap platform itu memang punya kekuatannya masing-masing. So, please use these three platform untuk kalian update berbagai info terkait dengan berita Teng Monida. Dan terakhir, subscribe channel YouTube ini. Kalaupun kerap semuanya, bye-bye.